Pemirsa, saham-saham teknologi asal Amerika Serikat anjlok sejak awal pekan. Hal ini disinyalir karena melonjaknya minat terhadap model kecerdasan buatan dari China, DeepSeek. Baru-baru ini dalam 3 bulan terakhir, saham OpenAI, Google, dan Meta anjlok hingga 20%. Banyak yang bilang ini karena munculnya DeepSeek dari Tiongkok. Tapi tunggu dulu, jangan terkecoh. Ini bukan sekedar soal saham atau teknologi canggih. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik layar. Sesuatu yang bisa mengubah masa depan AI selamanya. Kebanyakan dari konten kreator hanya fokus pada DeepSeek yang lebih cepat lah, lebih update lah, atau lebih multilingual. Tapi itu semuanya permukaannya saja. Yang tidak mereka tahu dan dibahas adalah bagaimana DeepSeek menghancurkan rule of the game AI selama ini. Sebetulnya DeepSeek bukan saingan ChatGPT, mereka bermain di liga yang berbeda. Ini ibaratnya seperti Tesla versus BYD. Amerika Serikat fokus pada produk, sementara Tiongkok membangun ekosistem. Apa maksudnya membangun ekosistem? Mari kita analogikan seperti ini. Jika perusahaan AI Amerika itu seperti restoran mewah yang menjual hidangan mahal dengan teknologi canggih, sementara DeepSeek itu seperti jaringan listrik yang menyediakan energi ke seluruh kota, mulai dari pabrik, rumah sakit, hingga warung kopi. Artinya, DeepSeek tidak hanya fokus membangun produk AI untuk dijual ke segelintir perusahaan kaya. Mereka juga membangun infrastruktur AI yang bisa diakses oleh siapa saja, diintegrasikan ke industri apa saja, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut ekosistem. Misalnya, di sebuah pabrik sepatu di Tiongkok, DeepSeek terhubung dengan mesin produksi untuk optimasi penggunaan bahan baku. DeepSeek juga terintegrasi dengan sistem distribusi memprediksi permintaan pasar. Bahkan AI-nya dipakai oleh UMKM setempat untuk desain produk dan pemasaran digital. Semua ini dilakukan dengan biaya rendah tanpa perlu langganan bulanan mahal. Jadi ekosistem berarti AI bukan lagi produk yang Anda beli, tapi infrastruktur yang membuat seluruh sistem bekerja. Ini yang bikin DeepSeek berbeda radikal. Dan ini juga yang membuat alasan perusahaan Amerika panik. Karena mereka sadar di masa depan AI bukan soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling terintegrasi dengan dunia nyata. Sementara AI Amerika hanya jadi mainan startup Silicon Valley. DeepSeek langsung diimplementasikan di pabrik, UMKM, bahkan pemerintahan Tiongkok. Mereka tidak menjual AI sebagai layanan premium, tapi sebagai public utility seperti listrik atau air. Contoh nyata, di Shenzhen, DeepSeek sudah dipakai untuk optimasi rantai pasok 10.000 UKM. Hasilnya, biaya produksi turun 35%. Ini yang bikin Amerika panik, karena DeepSeek mengubah AI dari teknologi eksklusif jadi alat revolusi industri. Bayangkan ini. Jika DeepSeek sukses membuat AI terjangkau dan terintegrasi dengan industri, perusahaan Amerika seperti OpenAI akan kehilangan nilai jual. Kenapa? Karena selama ini nilai saham mereka bertumbuh pada ilusi AI sebagai produk mewah. DeepSeek membuktikan bahwa AI bisa jadi murah, masif, dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Ini mengancam seluruh model bisnis berbasis langganan atau subscription ala Amerika. Di balik semua ini, juga ada pertarungan ideologi. Seperti contoh di Amerika Serikat, AI untuk mengumpulkan data, monetasi, dan kontrol pasar. Sedangkan Tiongkok versi DeepSeek, AI untuk efisiensi kolektif, otomasi negara, dan mengurangi ketergantungan pada Barat. So, ketika saham Amerika jatuh, itu bukan karena DeepSeek lebih pintar, tapi karena negara Barat sadar mereka ketinggalan menciptakan AI yang benar-benar revolusioner, bukan sekedar profit oriented. Pertanyaannya sekarang, apakah Amerika akan menyerah atau mereka akan memulai perang AI fase kedua? Jika kalian penasaran, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa diskusi di kolom komentar.